Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yustri Anandawis dengan NPM 190403070006. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika 2019 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Wawasan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam Wawasan Nusantara. Yang pertama, memahami konsep Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk memahami konsep istilah wawasan Nusantara dapat kita telusuri secara terminologi dan etimologi. Pengertian secara terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut tokoh Hasnan Habib, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk kesatuan bangsa, satu tujuan, tekad perjuangan dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, menurut tokoh Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai dan lingkungannya yang serba beragam dan nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan secara pengertian secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta adalah pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nessos yang dapat berarti semenanjung, bahkan satu bangsa. Merujuk dari kata tersebut, maka kata Nusa mempunyai kesamaan dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Bisa kita tafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu bangsa dan kepulauan. Sedangkan kata antara memiliki pandangan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter yang dalam bahasa Inggris yang berarti antara dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa kita tafsirkan bahwa kata antara mempunyai antar atau antara, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran kata tersebut dapat kita gabungkan kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara. Dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara
laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Berdasarkan rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 yang berisi wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dan sikap bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Harjuanda Kartadwirjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan Deklarasi de Juanda, yang isi pokoknya adalah bahwa lebar laut 12 mil yang dihitung dari garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah. Dewasa ini konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Yang kedua, latar belakang sosiologis Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan wilayah. Sebagai konsep wawasan kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring banyak tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Seperti yang dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya bermasyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Mei 1908 dan berhasil mewujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa, bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa yang merdeka. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional.
bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan dan dilestarikan dan dipertahankan secara terus-menerus. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi memberikan kewenangan menetapkan GBHN. Konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan ke dalam rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disari dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ke-C yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain. Yang pertama itu bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, terletak pada garis-garis khatulistiwa. Yang keempat, berada pada iklim tropis dan dua musim. Bangsa Indonesia juga memiliki keragaman suku, ras, agama, dan kebudayaan. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan Nusantara seluruh bangsa serta modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang ketiga itu bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna yang pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata disusun di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang memiliki makna bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
Yang keempat itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan nasional yang memiliki makna bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembekalan negara dan bangsa. Baik, terima kasih. Itu saja